Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hanif Al-Kadri kembali menyapa saudara dalam ruang virtual untuk mata kuliah pengantar kewirausahaan. Mudah-mudahan semuanya masih dalam kondisi terbaik sehingga perkuliahan online masih bisa kita laksanakan. Artinya saya memberikan dan Anda coba mencerna bagian per bagian dalam konten kali ini. Dan untuk mata kuliah pengantar kewirausahaan untuk hari ini, untuk konten kali ini kita akan bicara soal perencanaan atau yang lebih dikenal sebagai business plan atau perencanaan usaha atau bisnis yang akan kita kerjakan. Karena memang apapun kondisinya dalam hidup, sebenarnya segala sesuatu pertimbangannya adalah seberapa hebat rencana yang kita desain. Karena secara teknis apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan justru adalah gambaran atau refleksi dari apa yang sudah kita rencanakan. Ketika rencananya baik, mudah-mudahan kita bisa mendeteksi bahwa pelaksanaan atas rencana yang sudah didesain itu berjalan baik. Bahkan kita bisa mendeteksi juga bagian mana yang sudah tercapai, bagian mana yang masih dibenahin, bagian mana yang masih diperbaiki. Itu semua dari sketsa rencana yang sudah dibuat. Bahkan orang-orang hebat di muka bumi ini sukses itu akibat refleksi rencana yang sangat matang. Jadi dalam dunia usaha kita mengenal istilah business plan. Nanti akan kita coba jabarkan apa sebenarnya business plan dan seperti apa sebenarnya rencana usaha dan kenapa harus didesain sedemikian rupa. Yang jelas dalam materi kali ini kita akan coba lihat banyak hal, mulai dari pengertian lah konsep secara umum tentang business plan atau rencana usaha. Kemudian kita coba kaji bagaimana tujuan, apa tujuan dari rencana itu didesain atau dibuat, bagaimana prinsip-prinsip yang harus diikuti, prinsip rencana usaha, dan ada tidak formatnya. Nah, ada format khusus tidak dalam konteks business plan. Kemudian juga bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa perencanaan usaha atau business plan itu dianggap sebagai satu rencana bisnis yang baik. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa membahas teknik presentasi rencana usaha, termasuk penyusunan rencana usaha atau business plan dan berbagai sistematikanya. Ya, namanya juga pengantar kewirausahaan. Ini diberikan kepada saudara dalam rangka mempersiapkan diri Anda untuk menjadi pengusaha-pengusaha hebat. Who knows, sekali lagi saya berharap akan muncul pengusaha-pengusaha, pebisnis handal, bos-bos yang luar biasa, orang kaya baru di masa depan nanti dari kelas virtual ini. Sekarang kita coba lihat yang pertama. Yang pertama kita coba menganalisis sebenarnya konsep atau pengertian dari business plan atau rencana usaha yang dibuat itu apa dan kenapa. Kenapa rencana usaha itu mesti dibuat oleh seorang calon businessman atau businesswoman. Wirausaha itu dimulai mau tidak mau, bahkan menurut saya hampir seluruh aspek pekerjaan di dunia ini itu butuh rencana, sebuah rencana yang matang. Rencana tersebut disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya. Mulai dari ide, inovasi, kreativitas, waktu, pencapaian. Itu semua ada dalam sketsa rencana yang kita buat. Ketika kita berencana merealisasikan atau mewujudkan ide-ide yang ada di kepala kita dalam satu tindakan atau pekerjaan. Nah, realitasnya kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan. Di antaranya apa? Satu, pekerjaan kita berhasil sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan uang atau materi atau sebaliknya. Yang kedua, kebalikan dari itu, pekerjaan kita menjadi gagal. Dan kita harus memikirkan kembali apa rencana berikutnya. Bahkan bisa jadi dalam konteks kegagalan ini kita akan kehilangan banyak modal atau mengalami kerugian. Nah, seorang wirausaha, khususnya wirausaha baru,
cenderung melakukan kegiatan yang kita sebut sebagai trial and error, atau ya coba-cobalah istilahnya, uji coba. Kalau dicoba begini mudah-mudahan beruntung, kalau tidak ya rugi, nanti coba lagi tahap kedua, ya why not. Tapi jika usaha dilakukan gagal, biasanya para calon wirausaha ini akan beralih ke usaha yang lain. Nah, ini yang jadi persoalannya. Jika gagal beberapa kali, kadang-kadang mereka berhenti melakukan usaha, bahkan cenderung menyerah, give up, tanpa melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Kenapa mereka gagal, kenapa dari trial and error itu justru errornya lebih banyak, tanpa mencoba untuk merefleksi ke belakang. Nah, kenapa? Kesalahan apa yang sudah dilakukan? Atau bagian mana yang menjadi catatan? Nah, sementara ini yang menjadi standar ukur dari rencana itu dibuat. Dan ini pula yang seringkali tidak diindahkan oleh para pengusaha-pengusaha muda, atau mereka yang mencoba melakukan trial and error, kemudian setelah berapa kali give up, angkat tangan, ya sudah, menyerah. Padahal itu justru menjadi kekuatan ketika itu mencoba, atau mereka mencoba dievaluasi langkah demi langkah untuk melihat, mendeteksi kesalahan apa dan apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi, untuk memperbaikinya. Nah, David H. Bank itu pernah menjelaskan, kalau tidak salah kita coba lihat apa katanya, seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha sebenarnya merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Saya ulangin apa yang dijelaskan oleh David H. ini. Seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha dengan baik, sebenarnya dia sudah merencanakan kegagalan untuk hidupnya. Mudah-mudahan Anda paham ini. Ini filosofinya dalam sekali. Namun, menurut David, pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strategi, menggunakan informasi untuk menguji berbagai kebenaran pendapatnya, dan cukup pandai mengenali berbagai kekurangan dirinya. Jadi ingat bahwa orang yang membuat perencanaan kemudian dia tidak give up terhadap itu, artinya dia tidak tahu apa isi dan kenapa rencana itu dibuat, sebenarnya itu adalah kegagalan dari awal. Makanya kalau ingin maju sebenarnya tergantung sejauh mana rencana itu didesain secara matang, dan itu adalah langkah awal. Gagal itu biasa, kemudian prospeknya dievaluasi untuk memperbaiki langkah berikutnya. Teman-teman mahasiswa, ada beberapa hal yang perlu kita sadari bahwa dalam bisnis plan atau perencanaan usaha ini merupakan dokumen. Jadi yang namanya perencanaan atau bisnis plan itu adalah satu dokumen yang harus dipersiapkan oleh seorang businessman atau businesswoman sebelum melaksanakan kegiatan bisnisnya. Jadi jauh sebelum kegiatan bisnis itu dilakukan, mereka sudah punya yang namanya dokumen rencana ini, atau disebut dengan business plan. Walaupun bisnisnya beragam, jadi banyak misalnya, dalam aspek produk atau jasa yang diberikan, yang kita bisa saja mendesain satu business plan yang sama untuk banyak produk tadi. Nah, setiap rencana bisnis itu mau tidak mau harus disadari banyak elemen yang muncul di dalamnya. Elemen pokok tersebut kalau dikumpulkan, paling tidak gini, ada beberapa elemen lah, meskipun masih banyak elemen-elemen yang lain ketika Anda baca dari sumber-sumber atau pengalaman-pengalaman yang ada dari para pengusaha-pengusaha hebat di dunia ini. Tapi diantaranya ini, satu elemennya adalah deskripsi bisnis. Harus ada kejelasan dari deskripsi bisnis Anda tentang apa atau bagaimana. Gambarannya harus jelas. Kemudian produk, barang, dan jasanya juga kudu pasti. Produkkah, jasakah, barangkah yang dihasilkan, dan apa gitu loh. Yang ketiga, analisis pasar atau rencana pemasaran. Jadi mesti menganalisis kondisi-kondisi yang ada di yang menjadi target market atau pasar yang menjadi target dari produk atau jasa yang akan Anda hasilkan.
ada kemungkinan tidak bahwa produk itu ketika dipasarkan di situ itu akan booming, akan diterima oleh masyarakat, atau justru jangan-jangan ditolak karena memang bukan pasarnya, bukan marketnya ada di situ. Maka disebut sebagai analisis pasar, melihat berbagai kemungkinan bahwa kita, produk kita, usaha kita, jasa kita bisa diterima di lokasi itu. Yang keempat elemennya adalah mesti ada rencana produksi. Gimana rencana produksi ke depan? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu harus difikirkan. Dan yang kelima, paling tidak 5 elemen inilah. Yang kelima, analisis keuangan. Harus jelas uangnya sumbernya dari mana, digunakan untuk apa, produknya bagaimana, dan kalau seandainya terjadi begini apa yang dilakukan, masih ada safety tidak, ketika terjadi kegagalan uang berikutnya diambil dari mana. Analisis keuangan termasuk sumber-sumbernya dari mana, apakah melakukan peminjaman atau kerjasama, wallahu alam, banyak sekali di dalamnya. Jadi minimal bisnis plan itu tergantung 5 elemen dasar yang harus muncul di situ, dan itu kudu akurat, mesti didesain, mesti diolah dan sangat detail. Jadi yang namanya bisnis plan yang baik itu adalah ketika mengukur segala sesuatu, apalagi kaitannya dengan 5 elemen ini, detail untuk bisa dibaca dan dipahami. Apa saja yang 5 tadi saya ulangi. Yang pertama harus jelas deskripsi bisnis Anda. Yang kedua ada kejelasan terkait dengan produk, barang, dan jasa yang ingin Anda tawarkan. Ada analisis pasar yang krusial terkait dengan rencana pemasaran dari produk jasa yang Anda punya. Kemudian ada rencana produksi, dan terakhir bagaimana analisis keuangan dari bisnis yang akan Anda kelola. Itu paling tidak yang mesti difikirkan. Yang kedua yang harus kita coba lihat, apa sebenarnya tujuan dan fungsi membuat rencana. Ini menjadi satu faktor juga yang harus difikirkan oleh para pengusaha muda. Ada tidak tujuan? Ya pasti ada lah. Yang namanya segala sesuatu yang didesain, difikirkan, dibuat, apalagi dikelola secara benar, pasti ada maksud dan tujuan. Nah, membuat bisnis plan, apalagi detail, jelas tujuannya adalah untuk sesuatu yang akhirnya bisa Anda ukur sebagai seorang bisnismen ke depannya. Meskipun telah diusahakan, Anda desain sedemikian rupa, atau Anda baca bahwa seorang wirausahawan itu membuat bisnis plan itu pasti maksudnya tidak sama, berbeda-beda. Begitu jika dengan Anda. Tapi yang jelas seorang wirausaha membuat bisnis plan itu memiliki banyak sekali tujuan, dan antaranya kalau kita coba kumpulkan adalah satu sebagai panduan bagi seorang wirausahawan dalam melaksanakan usahanya. Jadi ada kejelasan. Yang kedua sebagai bahan mengevaluasi kelemahan. Jadi bagian mana ketika trial and error terjadi, bagian mana yang masih dibenahi, diperbaiki, dikalkulasi, kemudian disempurnakan untuk kedepannya. Dan yang ketiga sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dan lain sebagainya. Yang ketiga tadi yang kita coba lihat adalah sebagai bahan atau pedoman bagi pihak luar atau eksternal dari bisnis kita dalam menilai kondisi usaha yang kita lakukan. Jadi rancangan usaha yang baik sebenarnya dari bisnis plan itu bisa dilihat harusnya bisa memberikan keyakinan pada pihak calon penanam modal misalnya. Ini kaitannya dengan analisis keuangan Anda nanti terhadap kreditor, investor untuk menanamkan modal kepada wirausaha. Jadi mereka punya keyakinan bahwa mereka tidak akan rugi ketika menanamkan modal dengan Anda atau bekerja sama, berbisnis dengan Anda, karena semuanya terlihat sangat akurat atau bisa terukur dengan sangat baik dalam bisnis plan. Jadi bisnis plan tidak hanya sekedar catatan biasa, tidak hanya dokumen biasa, tapi detail dibuat, bahkan bisa digambarkan ini orang atau bisnis man ini, yang calon bisnismen ini bakal mengalami kerugian atau justru akan berhasil, itu bisa didetek oleh para pebisnis handal dengan hanya melihat dari bisnis plan-nya. Jadi mesti didesain, difikirkan sedemikian rupa. Dan yang keempat, tujuan dari bisnis plan itu dibuat adalah sebagai dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang kita punya, yang telah dimiliki, juga sekaligus untuk memberikan dokumentasi kepada perusahaan kita, lembaga kita sendiri sebagai seorang pengusaha tentang kondisi investasi usaha yang kita miliki. Jadi ini jadi dasar kita untuk memaksimalkan semuanya.
Nah, sehingga pada rencana kelihatan bahwa kalau begini harusnya sumber daya kita harusnya bagaimana, itu bisa kita detect dari rencana atau bisnis plan ini. Jadi bisa diulang, diperbarui kembali, didetek lagi, dilihat lagi, dibenahin lagi dari bisnis plan itu, karena dia adalah dokumen yang sebenarnya ketika jadi ini sudah menjadi 60-70% sebagai gambaran berhasil atau tidaknya usaha yang kita buat. Sekarang kita coba lihat ciri-ciri yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa salah satu topik yang menarik dalam konten kali ini adalah ada tidak ciri dari perencanaan atau bisnis plan yang kita anggap sebagai baik, sebagai bisnis plan yang baik, sehingga ketika kita punya bisnis plan sendiri kita bisa nilai ini udah baik belum, atau ketika menilai bisnis plan orang lain kita bisa melihat ini memenuhi syarat-syarat sehingga kita bisa kalkulasikan sebagai bisnis plan yang baik, sehingga kita bisa jadikan itu sebagai pedoman untuk mendesain rencana yang kita juga punya, yang akan kita buat. Yang pertama cirinya adalah bahwa perencanaan itu baru akan dianggap baik, atau bisnis plan itu akan dianggap baik ketika usahanya fokus pada apa? Pada visi, pada misi dan tujuan, termasuk kegiatan usaha yang dilakukan. Jadi ada kejelasan terkait dengan visi usaha, misi dan tujuan. Jadi kalau ini tidak terurai dengan baik justru meraba-raba. Nah, yang kedua, jadi yang jelas ini setiap pengusaha baru, mereka yang punya keinginan untuk membuka satu usaha, pasti mereka punya visi yang jelas. Usahanya ini mau diapain, kedepannya akan bagaimana, turunlah dalam bentuk misi dan program-program kegiatan, kemudian tujuannya jelas terhadap usaha yang akan dibukanya ini. Dan yang kedua adalah perencanaan usaha itu sebenarnya baru dikatakan baik ketika memiliki rasionalitas dan faktual, yaitu harus masuk akal. Jangan mengandai-andai terlalu tinggi, terlalu bermimpi, tapi harus faktual, harus masuk akal. Realistis artinya adalah kalau memang ide kreatifnya luar biasa, tapi ide kreatif tidak hanya sekadar sesuatu yang wah tanpa bisa dilakukan. Namanya realistis berarti dapat dilaksanakan, bisa dieksekusi. Kemudian punya orientasi masa depan dan didukung juga oleh data dan fakta yang ada. Jadi tidak hanya sekadar omongan saja. Jadi semuanya terukur, fakta, data, realistis, masuk akal. Nah, yang ketiga, perencanaan usaha itu memang dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan serta mempertimbangkan kondisi dan mampu memprediksi pada keadaan di masa yang akan datang. Karena gini, satu usaha itu tidak dilakukan hanya untuk hari ini, tetapi jangka panjangnya ada. Jangka pendek, ada jangka waktunya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Artinya mustahil bahwa kita hanya berpikir bahwa usaha itu dilakukan hari ini, lihat aja nanti. Nggak mungkin. Ketika satu bisnis dilakukan secara serius, maka prediksi jangka panjangnya atau masa depan itu sudah masuk dalam wadah pikiran si bisnismen dan itu tertuang dalam bisnis plan-nya. Maka ini salah satu indikator dikatakan bisnis plan-nya dianggap sebagai bisnis plan yang cukup baik. Dan ciri terakhir adalah dari sekian banyak ciri lain, jadi kita bahas beberapa saja, mudah-mudahan Anda menemukan data lain, ciri lain atau sumber-sumber lain ya semakin sempurna untuk satu usaha yang barangkali memang Anda rencanakan, Anda desain di kemudian hari. Ciri yang terakhir apa? Perencanaan usaha bersifat operasional, harus bersifat operasional, yaitu sederhana, mudah dilakukan, terperinci, jelas bagian per bagiannya dan dapat dioperasionalkan, artinya bisa dilaksanakan. Tidak hanya mimpi tapi sulit dilakukan, seakan-akan keren tapi sulit diurai. Tapi yang jelas ingat, sifatnya operasional, sederhana, terperinci, bisa dioperasionalkan. Sehingga apa? Gampang dieksekusi. Itu paling tidak menjadi 5 ciri ketika kita ingin melihat bisnis plan yang kita buat ini masuk dalam kategori baik atau tidak. Mudah-mudahan kalau Anda sudah sampai ke tahap ini, Anda bisa menilai, melihat ada tidak 5 ciri ini masuk dalam kategori bisnis plan yang Anda buat. Mudah-mudahan. Nah,
Ada satu pendapat, saya membaca satu buku yang dilontarkan atau yang disampaikan oleh namanya Yoshita, dan ini menarik. Dia mengemukakan beberapa manfaat pengelolaan usaha yang harusnya didasari menurutnya berdasarkan perencanaan usaha. Jadi usaha yang dikelola seharusnya menurut Yoshita ini didasarkan dan harus disusun berdasarkan perencanaan usaha atau bisnis plan. Apa katanya? Yang pertama, rencana usaha seharusnya dikatakan baik ketika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh si wirausahawan. Jadi itu bisa dilakukan sebagai alat untuk mengawasi, melakukan pengendalian atas kegiatan sehari-hari bagi si pebisnis tadi. Yang kedua, rencana usaha. Jadi gini maksudnya, dokumen tadi bisa dijadikan sebagai alat untuk mengawasi dan mengendalikan. Nah, ini sudah sampai, tinggal di checklist saja. Nah, artinya Yoshita melihat konteks ini menjadi sederhana bagi si wirausahawan tadi. Instrumen itu yang namanya dokumen bisnis plan tadi bisa didesain menjadi satu instrumen khusus, tinggal di checklist untuk melihat tingkat ketercapaian dari apa yang sudah didesain sedemikian rupa, tinggal di checklist. Nah, ini yang pada akhirnya bisa mendeteksi sudah sampai mana tahap penerimaan atau tahap pencapaian dari apa yang sudah dibuat. Yang kedua, rencana usaha itu atau bisnis plan bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman atau to obtain the institution financing. Nah, kalau ada kejelasan biasanya ini alat ukurnya. Karena yang namanya lembaga pemberi jaminan keuangan juga tidak sembarangan memberikan pinjaman kan namanya atau apapun. Nah, yang ketiga, rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan dana investasi ketika memang dibutuhkan atau to obtain investment fund. Rencana usaha juga dapat dijadikan sebagai alat mengatur dengan siapa harus bekerja sama. Bahkan menurutnya adalah rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan atau memenangkan satu kerjasama. Jadi ada beberapa istilah yang menurut Yoshita ini yang menarik dalam kaitannya bahwa pengelolaan usaha harus disusun menurut rencana usaha atau bisnis plan yang dibuat. Nah, istilahnya itu yang mungkin perlu Anda kembangkan, misalnya ada to obtain the institution financing, nanti silakan dicari meaningnya. Kemudian to obtain the investment fund, ada istilah to arrange strategic alliance, ada juga to lurk contract, to attract key employees, dan terakhir to motivate and focus your management team. Nah, ini pasti kaitannya pada fokus pada orang-orang, bagaimana memotivasi, bagaimana kita jadikan sebagai alat motivasi dan fokus atas rencana yang kita buat. Nah, ini yang perlu sebenarnya menjadi pertimbangan kita dalam kaitannya mendesain atau membuat bisnis plan yang memenuhi kategori yang kita anggap sebagai ciri-ciri bisnis plan yang baik. Nah, ada juga yang menarik dalam kaitannya dengan fungsi rencana usaha bagi wirausahawan, bahwa yang namanya bisnis plan ini juga bisa dijadikan sebagai fungsi rencana usaha bagi kita para calon wirausahawan. Ada 3 fungsi di situ sebenarnya. Yang pertama adalah sebagai rencana aksi usaha yang akan dilaksanakan, dan yang kedua sebagai peta jalan atau roadmap. Jadi yang usaha atau bisnis yang akan kita lakukan sebenarnya memang perlu semacam roadmap, ada kejelasan, dan sebagai alat penjualan atau sales tool. Nah, sebagai rencana action plan yang pertama tadi, yaitu tujuannya adalah membantu wirausahawan bergerak, kemudian mengambil tindakan bisnis yang jelas. Nah, kalau roadmap itu tujuannya adalah menjadi alat, bahwa bisnis plan itu dijadikan sebagai alat yang sangat bermanfaat atau berguna bagi yang bersangkutan agar usahanya tetap pada arah yang diinginkan. Namanya juga peta jalan, peta atau roadmap. Nah, roadmap ini yang dijadikan arah, ini sudah pada rule-nya atau justru keluar
Kalau keluar apa yang mesti dilakukan. Dan yang ketiga, sales tool tadi adalah sebagai bahan penjualan. Sehingga apa? Sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh para wirausahawan dimanapun ketika memulai bisnis usahanya untuk meyakinkan siapapun investor atau calon investor untuk menempatkan investasinya di usaha yang dikelola oleh mereka. Baik teman-teman mahasiswa, kita sampai ke bagian terakhir untuk topik kita kali ini, dan kita coba akan lihat 3 prinsip, sekurang-kurangnya 3 prinsip dalam bisnis plan, dalam membuat bisnis plan. Prinsip tersebut, nama juga prinsip, berarti segala sesuatu yang harusnya dijadikan sebagai standar dan tidak bisa ditawar-tawar, harus begitu dan harus diikutin. Yang pertama adalah bahwa bisnis plan atau rencana usaha itu harusnya memang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi ketika didesain, dibuat sedemikian rupa, semua pihak yang terlibat atau siapapun yang melihat seharusnya bisa menerima itu dengan realistis gitu. Dan yang kedua, perencanaan usaha atau bisnis plan yang didesain atau yang dibuat itu bersifat fleksibel dan realistis, masuk akal. Fleksibel artinya bisa menyesuaikan dengan segala kondisi yang ada. Karena yang namanya keadaan alam, keadaan masyarakat, keadaan ekonomi itu kadang-kadang memberikan pengaruh yang tidak terduga, sehingga kondisi itu seharusnya membuat bisnis yang kita desain itu fleksibel, mengikuti keadaan yang ada, lebih gampang untuk beradaptasi atau diadaptasikan. Yang ketiga adalah prinsipnya perencanaan usaha atau bisnis plan itu harusnya mencakup seluruh kegiatan usaha yang kita punya. Jadi paling tidak 3 dari sekian banyak prinsip ini harus diterjemahkan secara baik dan harus Anda penuhi sebagai seorang calon wira usahawan yang memang kepengen memajukan bisnis yang sudah ada di pikiran dan kepala kita. Jadi apapun yang ada di pikiran, di kepala, rasanya akan sulit diterjemahkan ketika tidak dituangkan dalam satu dokumen khusus yang kita sebut sebagai business plan. Baik, bagian terakhir ini kita akan melihat bagaimana menyusun business plan atau perencanaan usaha secara lebih baik dengan sistematika yang jelas. Artinya sistematika apa yang masih dipenuhi untuk bisa mengindikasikan bahwa business plan yang kita desain itu, yang sudah Anda buat itu, memenuhi kriteria sebagai business plan yang cukup baik. Nah, yang harus ada dalam sistematika yang mesti muncul dalam business plan itu adalah satu, ada ringkasan yang jelas. Artinya sebagian besar investor sebenarnya termasuk kreditor itu akan dibanjiri dengan proposal permintaan kerjasama atau permintaan dana yang berpotensi sekaligus menjadi peluang, sehingga harus dibuat satu ringkasan sampai 2 halaman yang namanya juga ringkasan, yang simpel, sederhana, bisa langsung dimaknain secara cepat oleh para investor dan kreditor tadi, dan punya nilai baik dan daya tarik bagi mereka, para investor dan kreditor, untuk membaca bisnis plan yang sampai ke meja mereka. Jadi kalau tidak menarik, kalau panjang lebar, ya sudah, karena proposal yang masuk itu bukan satu milik kita saja. Bejipun mereka akan mencari, mengolah sesuatu yang paling menarik perhatian, dan memberikan jaminan bahwa mereka beruntung atau menguntungkan mereka. Yang kedua, dari sistematika itu harus terurai deskripsi produksi. Nah, itu yang kita jelaskan di bagian awal tadi. Harus terurai dengan jelas deskripsi produk dari profil usaha yang kita punya. Kemudian yang ketiga, ada analisis pasar atau market share yang kita buat. Ini maksudnya gini, analisis pasar itu diperlukan untuk melihat seberapa besar, seberapa peluang pasar yang bisa kita manfaatkan, yang kita bisa ambil sebagai target market kita. Untuk itu kita menentukan siapa segmen pasar yang menjadi targetnya kita, untuk menghitung besarnya peluang pasar yang bisa dirangkul sebagai segmen tersebut,
untuk menetapkan rencana penjualan serta menentukan strategi pemasaran sehingga kita bisa memprediksi seberapa tingkat keuntungan atau seberapa kemungkinan establishnya kita di bidang usaha ini. Kemudian yang keempat adalah sistematikanya menyusun perencanaan produksi atau analisis produksi tadi. Setelah mengetahui rencana penjualan dengan potensi pasar yang ada, maka selanjutnya pekerjaan kita adalah menyusun rencana produksi untuk setiap periode yang jelas. Periode produksi ini dilakukan ya bisa saja setiap hari, bisa saja mingguan, bulanan, dan itu disesuaikan dengan kapasitas produksi dan jenis produk yang kita punya. Misalnya apa? Misalnya untuk produk yang tidak tahan lama dan kapasitas mesin yang terbatas, maka harus dilakukan produksi yang sifatnya harian. Tapi kalau tahan lamanya berapa? Mingguan, bulanan, ya itu akan mengikuti. Dan yang kelima, itu menyusun perencanaan keuangan. Jadi mau tidak mau ini harus masuk dalam kategori pikiran yang didesain secara matang. Yang jelas semua bentuk bisnis membutuhkan perkiraan pembiayaan. Perkiraan ini akan menunjukkan tidak hanya berapa dana yang dibutuhkan, namun juga potensi. Potensi apa? Potensi mendapatkan laba dan keuntungan, juga kemampuan untuk mengembalikan modal usaha yang kita pinjam. Nah, langkah awal untuk menyusun perencanaan keuangan ini tentu saja dengan menentukan kebutuhan dana, baik investasi aktiva, dana investasi aktiva tetap maupun, nah jadi ini istilah-istilah ekonomi ini kadang-kadang memang perlu dipelajari. Silakan Anda lihat, jadi ada kebutuhan dana baik, dana ya baik itu adalah dana investasi aktiva tetap maupun dana operasional sehari-hari atau disebut sebagai modal kerja dan perkiraan pendapatan yang bisa diperoleh. Nah, ini gambaran terkait dengan perencanaan bisnis atau bisnis plan ketika Anda menjadi seorang calon wirausahawan. Mudah-mudahan berhasil, Anda paham. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya Dr. Hanif Al-Qadri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.